Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang saya cintai, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan membahas tentang sebuah konsep yang sangat penting dalam agama kita, yaitu hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebagian dari kita bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapa hal ini sangat penting untuk kita pahami, terutama dalam kaitannya dengan menjaga keaslian ibadah dan akidah kita, agar tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah yang bisa menyesatkan, oleh Dr. Arifin Siregar. Pembahasan. Mungkin saudara bertanya, kenapa suatu bentuk ibadah atau akidah yang kaifiatnya atau tata caranya dan hukumnya sudah diajarkan atau ditetapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, tetapi kemudian kita ubah-ubah atau kita tambah-tambah, maka hal itu dilarang dan merupakan perbuatan bid'ah, sesat. Namun, bila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengubahnya, maka tidak terjebak pada perbuatan bid'ah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai hak prerogatif untuk mengubah atau melanggar suatu hukum yang sudah ditetapkannya. Misalnya, pernah kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan khutbah salat Jumat. Tiba-tiba seorang sahabat yang terlambat masuk ke dalam masjid. Kemudian si sahabat langsung duduk untuk menyimak atau mendengar khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, kemudian Nabi memerintahkan supaya si sahabat berdiri kembali dan melakukan salat tahiyatul masjid. Tentu, mungkin Anda bertanya, mendengar khutbah Jumat adalah hukumnya wajib, sedangkan salat tahiyatul masjid hukumnya sunat. Kenapa ditinggalkan yang wajib dengan menegakkan yang sunat? Komentar, mengubah kaifiat dari bentuk ibadah atau akidah. Inilah yang disebut hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dituduh perbuatan bid'ah atau sesat. Namun, bila kita yang mengubah kaifiat, sunnah, atau petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada suatu bentuk ibadah atau akidah, maka kita akan terjebak bid'ah dan sesat. Sebagai contoh, bila seseorang disuruh naik ke mimbar untuk membacakan teks Pancasila, maka bila dia membacanya dengan mengatakan, pertama, keyakinan ketuhanan yang Maha Esa. Secepat kilat, maka protokol akan mengatakan, turun dari podium. Tentunya, hal ini akibat si pembaca teks Pancasila telah mengubah dan menambah kata keyakinan. Padahal, sebenarnya dengan tambahan kata keyakinan, tidak akan mengubah makna atau arti dari sila pertama, meskipun tidak mengubah maknanya. Namun, perbuatan menambah kata keyakinan sudah merupakan pelanggaran pada hak cipta teks Pancasila yang disusun Soekarno-Hatta atau MPR dulu. Ketahuilah, yang boleh mengubahnya adalah hak prerogatif dari Soekarno-Hatta atau MPR. Begitu juga untuk mengubah bentuk kaifiat, sunnah, petunjuk dari suatu ibadah dan akidah adalah hak prerogatif dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar. Satu contoh misalnya berwudu, pakai sepatu, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sunnahnya dengan menyapu punggung sepatu. Tentu Anda bertanya, yang kotor adalah telapak sepatu, tetapi yang disapu adalah punggung sepatu, bukan tapaknya. Inilah hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengubah kaifiat berwudu atau suatu bentuk ibadah atau akidah supaya menjadi sah atau benar wudunya. Atau dengan kata lain, menilai sah atau tidak, benarnya atau tidak sahnya, suatu petunjuk, kaifiat, atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukan dengan penilaian rasional atau logika, tetapi akan menjadi benar apabila sesuai seperti yang diajarkan dari petunjuk atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita ambil contoh lain, di mana misalnya wudhu tidak ada air, maka pakai tanah. Secara logika, tentu lebih bagus menggunakan air kelapa. Disinilah letak hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus pakai tanahlah supaya sah wudhunya. Dengan kata lain di sini tidak berlaku yang baik dan bagus, tetapi yang dicari adalah yang benar, sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Komentar, begitu juga salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ada di antara ulama yang mengubahnya menjadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan alasan, kan katanya, lebih bagus, lebih baik, dan lebih menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, yang kita cari adalah kebenarannya, yaitu tanpa pakai Sayyidina. Karena bentuk salawat tanpa Sayyidina adalah datangnya dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis riwayat Muslim. Komentar.
Penambahan kata Sayyidina pada salawat adalah tersirat, di mana Anda menganggap bentuk salawat ajaran Allah dan Rasulnya Muhammad. Shallallahu alaihi wasallam itu tersirat tidak atau kurang sempurna. Atau tersirat di mana saudara menolak ajaran, sunnah, petunjuk, atau kaifiat dari Allah dan Rasulnya. Maka timbul pertanyaan, apakah hal ini tidak merupakan pengingkaran yang berakibat syirik, bid'ah, dan sesat? Komentar. Bandingkan dengan contoh di atas, di mana seseorang membaca teks Pancasila, di mana seseorang naik ke podium, disuruh membaca teks Pancasila, dan segera disuruh oleh protokol turun dari podium gara-gara hanya menambah kata keyakinan pada sila pertama, sehingga bunyinya menjadi keyakinan ketuhanan yang Maha Esa, di mana sesungguhnya penambahan ini tidak merubah arti sila pertama, tetapi segera protokol menyuruh segera turun dari podium ketika membaca teks Pancasila. Itu baru buatan manusia. Adalah salawat itu buatan Allah dan Rasulnya, tentu harus dipatuhi dan dihormati sebagai seorang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang bila taat kepada Al-Quran Surah An-Nisa 59, yaitu, bila kamu berbeda pendapat, maka kembalilah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu beriman pada Allah dan hari akhirat. Kemudian, Al-Quran Surah An-Nisa 80, barang siapa mengikut Rasul, berarti dia mengikut Allah. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga kita dapat lebih berhati-hati dalam mengikuti ajaran Islam, tidak mengubah-ubah atau menambah-nambah yang bukan bagian dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan bid'ah dan tetap berada di jalan yang lurus, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal dalam meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan kita. Amin. Demikian penjelasan mengenai hak prerogatif Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaitannya dengan terhindarnya dari perbuatan bid'ah dalam ibadah maupun akidah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, menambah wawasan, dan menguatkan keimanan kita dalam mengikuti ajaran yang benar dari Allah dan Rasul-Nya. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, like, komen, dan share agar lebih banyak yang tahu. Nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.